Oke semuanya, balik lagi di channel YouTube saya, Gede APP. Sekarang kita akan bahas tentang Red Maru yang ada di garasi saya. Oke, stay tune semuanya. Kita intro dulu. It looks something like this. Oke semuanya, kita mulai dulu dari yang paling kecil nih, progresan yang paling kecil. Ini tuh red buluh kecil, pangkalan bun. Udah hampir sebulanan di rumah. Dorsalnya ada motifnya kebanyakan. Kata orang-orang sih itu ciri khas bulu kecil. Terus ya bakal cabungnya udah mulai kelihatan dikit-dikit. So ini biasanya saya gelapin, terus saya ketapangin. Ini baru saya ganti airnya tadi pagi, lagi sebentar saya ketapangin. Untuk progres baby seperti ini kebanyakan saya melakukan treatment seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk memaksimalkan cabung gelap dan ketapang pekat, biar ikannya nyaman, pertumbuhannya juga maksimal. Terus untuk makan tetap tiap hari kita kasih makan cacing, udang, selang-seling tiap hari, cuma dengan porsi yang sedikit-sedikit biar dia nggak terlalu gemuk juga nanti ke depannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang kedua, ini tuh red sebangau, hampir sama juga treatmentnya, gelap ketapang, cuman karena ini si pasir ya, jadi ketapangnya tuh seminggu 2 minggu udah mulai agak bening kelihatannya. Sebelumnya pekat juga ini, bisa dilihat sendiri tuh cabungnya udah mulai keluar. Ini baru 19 cm, masih masuk kelas progres. Diet juga sama, makannya tiap hari juga. Nggak pakai heater di sini, jadi ini langsung ke bawah tuh, deket banget sama. Saya taruh di tank paling bawah, tak gelapin biasanya. Ini belum tak ganti airnya 2 minggu, makanya ini agak bening. Asalnya benar-benar pekat. Untuk banyak untuk yang nanya pakai lampu nggak, pakai sinar matahari nggak, untuk pribadi saya untuk ngeluarin cabung sih nggak perlu. Nanti untuk memecahkannya baru nanti kita lihat yang gede-gede ya, yang selanjutnya. So ini red sebangau, bisa dilihat sendiri cabungnya, waduh udah sampai atas. Mematangkan cabung dulu, mengeringkan cabung kalau orang-orang bilang. Oke, next. So yang ketiga ini selanjutnya, ini red sampit.
baru 14-15 cm. Nah, udah kelihatan tuh dikit-dikit lah cabungnya. Cuman yang ini barnya nggak simet, nggak apa-apa lah. Saya juga sambil percobaan sebenarnya, makanya saya keep ini. Dari yang benar-benar nggak ada cabungnya, terus mentalnya masih jelek juga, ini udah 2 bulanan lebih di rumah. Size nya paling nambah 1 cm sih. Dulu saya beli sekitar 13 cm, so paling sekarang 14-15an. Untuk settingan masih sama, tanknya hitam semua, pakai pasir. Kenapa pakai pasir? Biar amonianya nggak terlalu banyak. Jadi walaupun dia 2 minggu ataupun sebulan nggak saya ganti airnya, masih nggak masalah. Cuma tetap saya cek setiap hari, takutnya kena WS atau ada jamur. Cuman ya fungsinya pasir di situ sih, biar kualitas airnya terjaga juga untuk rumah bakterinya dia. So ini pembedanya sama yang sebelumnya itu cuman di makanan. Yang ini saya tambahin jangkrik, cuman jangkriknya paling seminggu 2 kali, itu pun cuma 1 ekor. Kenapa saya tambahin jangkrik? Karena sampit itu kebanyakan barnya hilang ataupun tipis nanti. Makanya harapan saya tuh untuk ngebantu biar nanti barnya tebal, makin besar bukannya makin hilang. Itu kan kelihatan agak tipis kan. Masih sama, gelap, pakai ketapang juga. Ini sama, udah 2 minggu juga, makanya sama, agak-agak bening sedikit. Belum saya ganti airnya, saya biarin. Mungkin nanti saya tambahin ketapang lagi, ketapang pekat buatan saya sendiri. Ini juga masih progresan. So apalagi yang perlu ditanya nanti silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita next. Selanjutnya kita ada bulu kecil yang udah agak besar. Oke, selanjutnya kita ada buluh kecil, pangkalan burung di sini. Sama kayak yang tadi ya, yang pertama. Cuman itu masih kecil, masih 12 cm. Ini udah 21 cm. Sama di dorsalnya bisa kelihatan tuh ada batiknya juga. Itulah ciri khasnya bulu kecil. Terus warnanya juga dia nggak pernah turun, mau stres, mager ataupun lagi aktif kayak gini, warnanya tetap kayak gitu. Bisa dinilai sendirilah warnanya. Untuk mental emang belum terlalu respon dia, respon makan doang. Gampang lah kalau untuk mental. Cuma saya masih fokus sama cabung bunga dulu. Tetap ini sama kayak yang lain, gelap. Saya gelapin terus. Tuh bisa dilihat tuh cabungnya tuh. Tuh udah mulai ada yang kering, udah mulai ada yang ngering juga di atas sedikit. Cuman masih kurang banyak, mau saya keluarin dulu semua, baru nanti saya pindah pakai sinar dan air bening untuk pembahasan selanjutnya. So tetap sama, ini dietnya juga cacing sama udang. Tiap hari makan, nggak pernah puasa, cuman dengan takaran. Kalau misalnya progres bunga ya proteinnya harus dipenuhi. Makanya kenapa ikan-ikan progres itu kebanyakan gendut-gendut. Cuman kita itu bisa nyiasatinnya dengan cara memberikan pakan jangan terlalu banyak. So kalau untuk udang ini paling 2 potong kecil saya kasih. Untuk cacing 2 ekor cacing yang sedang-sedang lah. So jadi itu tips and triknya biar red kalian nggak terlalu gemuk
nggak over. Tuh, matanya udah merah, hubungannya udah oke, dorsal sama siripnya udah hitam, padahal baru 21 cm. Tinggal ngeluarin bunganya aja dulu untuk warna belakangan. Prinsip saya sih seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sampit nih, yang kemarin baru datang. Masih progresan teman saya juga sebenarnya. Cuman ya karena tank di sini ada yang kosong, jadi saya ambil sampitnya. Oke, kita langsung lihat sampitnya. Ya, ini dia sampit juga, red sampit. Ukurannya 25 cm. Kebetulan ini baru semingguan di rumah, mungkin lebih sedikit. Dan ini progresan teman juga sih, dekat-dekat rumah. Nah, dia nih udah kebiasaan, bukan kebiasaan ya, di treatment sama teman saya itu pakai lampu tanning. Terus juga sebelumnya outdoor juga. Nah, sekarang mau saya bandingkan nih progresan saya yang nggak pakai lampu sama ini. Ini saya lanjutin, kebetulan saya pakai lampu tanning yang murah. Yang penting ada sinar aja sih, yang penting panas. Udah bisa kelihatan cabungnya. Bentar. Oke. Cuma tetap di sini saya pakai lampu tanning, airnya saya beningin. Lampu tanningnya cuma 12 jam. Kita lihat nanti perkembangan dia ya. Ini nih, 2 bulan ke depan kayak gimana. Nanti saya bakal update lagi tentang dia nih. Full lampu tanning 6 jam setiap hari, 6-12 jam setiap hari. Itu aja sih. Untuk pakannya tetap, cuma ini saya tambahin jangkrik juga. So berarti cacing. Terus selang besoknya saya kasih udang. Habis itu saya pakein pelet besoknya, cuman 2 biji. Habis pelet baru jangkrik. Besoknya lagi pelet lagi sedikit, yang penting makan. Baru cacing lagi, mulai lagi awal. Seperti itu pola makannya dia. Mentalnya juga masih naik turun, kemarin galak banget ya, sekarang gini lagi, gak ngerti juga nih. Ini kan kadang ngedok, terus mangap-mangap, kadang juga agak lambat gini. Gak tau gara-gara kemarin saya kasih jangkrik, kepenuhan mungkin perutnya. Hari ini dia makan tadi cuman pelet aja dikit, kemarin udah jangkrik soalnya. Oke, kita lanjut ke yang gede-gede nih. Kita mulai ke junior nih sekarang nih. Oke, ini dia yang selanjutnya. Ini adalah red pangkalan bun, size nya 31 cm. Kemarin dia sempat ikut kontes regional yang di Bali, DCC. Ini nilainya masih saya bawa buat rapot. Juara 3. Pialanya dia, iya udah kelihatan semua. Nih pialanya dia yang kemarin di CC. Oke, balik lagi. Ini treatment di sini. So setelah kontes saya rendam lagi dia pakai ketapang. Terus belum isi background ya, saya belum sempat beli background soalnya. Saya isi background putih, ketapang pekat, heater juga standby soalnya cuacanya sekarang lagi nggak bagus banget.
buat ikan. Ya, saya takutnya kenapa-napa aja, white spot atau dan yang lain-lain. Terus dietnya ini dia tak terus pakai cacing tanah. Seminggu sekali tetap pakai udang. Cuma sehari-hari cacing dia ini khusus. Ini baru saya kuras tadi pagi. Lagi sebentar saya ketapangin pekat lagi, cuma biar kelihatan aja gitu loh. Sebelumnya itu bawahnya itu agak kuning, agak cerah, sekarang udah mulai keorenan dia. Baru tak rendam ketapang seminggu. Terus biar cabungnya itu yang di atas juga pecah lagi, makanya kenapa saya push cacing. Soalnya ikan ini tuh lebih apa ya, dia tuh lebih cocok kalau makan cacing. Jadi cabungnya pada keluar, terus bunganya pecah, sama warnanya juga tambah bagus. Soalnya dari udang juga sih, makanya tiap ikan itu treatmentnya beda-beda. Kalau kita udah tahu gimana cara treatmentnya, apa yang pas untuk ikannya, sorry. So ini dia, tetap ketapang nomor 1. Cuma ini tambahannya heater aja ya untuk dia standby sih. Soalnya paling di sini nyalanya subuh doang. Soalnya subuh pas dingin-dinginnya. Nah, kenapa saya pakai heater? Karena nih red barito saya nih. Lihat tuh, dia lagi white spot sekarang tuh. Ini mungkin pas tak upload besok. Semoga aja membaik sih. Ini heaternya tak standby dari kemarin, dari tadi pagi kalau nggak salah, baru saya kasih heater pas ganti air. Tuh kelihatan nggak? Nah tuh kelihatan tuh white spotnya tuh, dia lagi white spot. Dan simple aja, nggak usah panik dulu. Kalau udah kena white spot gini nggak usah langsung ganti air, enggak. Ini juga 3 hari setelah white spot, tadi pagi baru tak ganti air, tak kasih heater sama Riflaven nomor 1. Itu aja sih, kita lihat perkembangannya aja lagi nanti saya update lagi tentang dia. Semoga aja nggak mati sih. So sama ini juga, ini di background gelap kalau dia, soalnya saya mau nebelin barnya tuh tipis banget. Kemarin di kontes juga nggak kelihatan malah barnya. Sama mengkatin warnanya dia sih. Kalau bunga udah, nanti juga dia bakal mecah-mecah sendiri, udah cukup lah. Makanya fokus saya kasih background gelap. Nanti ke depannya lampu standby, tetap saya pakai semi tanning buat dia pakai main soft tanning lah. Terus heater sama aerator, saya kasih aerator sih dia biar airnya terjaga aja sih. Ini lagi dia yang kemarin tuh sebelahan sama dia kemarin. Itu aja. Pakan juga tetap sama, cuma ini saya selingin pelet sih. Kalau dia peletnya pakai maxi, dia kalau ini maxi sama blood red. Kalau dia buat naikin warna juga, sama jangkrik juga. Seminggu sekali jangkrik saya selingin biar tambah tebel aja barnya. Itu aja. Habis dia sekarang mana lagi, itu udah tadi ya udah. Oh ini kelewat, ada yang kelewat saudara-saudara sekalian. Ini adalah red koala kapuas
CB-nya Indoret Depok. Ini baru mulai mutasi nih dia nih, kepalanya sekarang di 25. Sorry, yang tadi tuh baritosnya 37, 38 yang sebelum ini. Ini nggak saya cut nih videonya nih. Udah 3 bulan kalau ini ukurannya sekarang 25-an, 25 cm. 24 25 lah kayaknya. Dulu saya beli di ukuran 20-an kalau nggak salah. Udah hampir 4-5 bulan di rumah, dan perkembangan cukup pesat sih kalau dia. Ini sama sekali nggak saya ketapangin kalau dia. Saya full air bening, lampunya 12 jam. Malam aja saya matiin sih, sekitar jam 9 jam 10 biasanya sebelum saya tidur. Pagi saya nyalain lagi. Terus karena dia agak kena bias juga dari sinar matahari dari luar, makanya saya air beningin, dan hasilnya juga cukup memuaskan sih. Udah mulai ada yang pecah. Dulu tuh masih cabungnya belum kering, jadi masih baru ngegaris, baru tipis gitu doang di barnya tuh. Sekarang udah lumayan sih. Untuk pakan tetap tiap hari, cuma tetap ditakar biar dia nggak terlalu gendut. Ini juga udah segini, udah gendut sih kalau buat saya. Ditakar tetap saya pakai pelet racikan kalau dia tiap hari, udang seminggu sekali, terus cacing juga sih selingan. Cuma ini di 24-25 dia mulai mutasi di kepalanya udah kelihatan tuh, ada garis hitam di pipinya tuh di atas. Sebelumnya belum ada kayak gitu. Sekarang dia udah mulai mutasi. Mungkin lagi 2 minggu atau sebulan saya mau pindahin dia ke background putih. Saya mau lihat dia bakal naik nggak warnanya. Dorsalnya sih mirip-mirip sama ini ya, bulu kecil ada batiknya gitu. Cuman kepalanya sih beda, agak memanjang, dia lonjong. Barnya juga beda sih, lebih banyak. Jadi kita lihat gimana nih besarnya nanti. Saya juga penasaran sama dia. Tunggu lagi 2 bulan atau sebulan kita naikin tank putih. Apakah dia bisa ngejreng warnanya apa enggak, kita lihat. Terakhir nih, nah bentar ya. Nah pas. Oke, ini sampit juga, ukurannya 37-38. Bunganya udah ada, barnya hilang. Inilah kenapa saya selingin, saya nyoba sampit saya yang kecil tadi, saya selingin sama jangkrik. Kenapa? Saya nggak mau nanti jadinya gini. Soalnya ini saya push pakai udang. Kalau yang ini cuma mentalnya emang sih. Ngeri. Terus cabungnya juga masih ada sih tuh di atas. Tiap bar masih ada. Udah ada yang mulai muncul juga hitam-hitamnya. Saya air bening, lampu biasa sih saya standby. Ini di depan pintu juga soalnya. So kena sinar matahari. Untuk bar masih saya masih nyoba pakai jangkrik. Bisa apa enggak nih mempertebal bar. Nanti kita tunggu updateannya. Apakah jangkrik bisa mempertebal bar apa cuma mitos. Padahal udah saya
gelapin. Dari dulu juga emang gelap sih dia, cuma kalau dinaikin tank putih warnanya naik, barnya juga udah nggak kelihatan sih. Makanya bingung saya nih sama sampit satu ini, masih saya ulik-ulik lagi gimana caranya. Nanti bakal saya update lagi tentang dia, tentang bar. Kalau untuk dia warna sama yang lain-lain juga. Inilah garasi sederhana saya. Untuk baby gimana? Nah ini baby sementara sih masih ombyo ya, masih saya naikin dulu size-nya ke 10 sampai 12 cm lah. Nanti baru saya soliterin, saya push dulu size-nya, cuman dengan pakan juga yang berkualitas. Cacing udang di sini tiap hari, paling selingan aja. Kalau misalnya saya lagi malas nyari cacing, baru saya kasih pelet. Setelannya gini sama hitam semua. Ini red pangkalan bun baby masih 9 cm, kira-kira udah mau naik 10 sih. Cuma ya begitulah warnanya. Ini saya pakai auto ya, ini saya cuma pakai kamera HP, jadi ya bisa dilihat aja kualitas bunnya gimana. Oke deh, segitu aja. Saya juga masih eksperimen. Satu, saya pindahin ke sini, saya coba pakai air gelap, pakai kontainer dibolong-bolongin juga ya. Ini nggak tahu mati nggak tahu nggak, kita cek besok. Itu aja. Semuanya udah saya update ya di garasi semua red saya. Oke, sampai jumpa next time. Kalau misalnya ada ide untuk ngebahas sesuatu lagi atau ada yang kurang, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan coba bahas. Itu aja. Ciao.